Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan terlalu dilimpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan ini saya Jumanto dengan nomor induk mahasiswa 2202010102660 dari MJ702 akan menyampaikan tugas terstruktur bisnis internasional dengan judul mengenal model pemasaran internasional kegagalan bisnis perusahaan. Kita penyampaian yang pertama pendahuluan, yang kedua model pemasaran internasional, yang ketiga studi kasus perusahaan Indonesia yang kurang berhasil dalam pemasaran internasional, yang keempat tantangan, peluang, dan solusi pemasaran internasional, dan yang kelima kesimpulan atau penutup. Pendahuluan pemasaran internasional. Pemasaran internasional adalah proses promosi dan penjualan produk atau jasa yang melintasi batas negara. Pentingnya pemasaran internasional bagi perusahaan Indonesia meningkat seiring liberalisasi perdagangan global dan integrasi ekonomi ASEAN. Data menunjukkan bahwa perusahaan yang berhasil di pasar global dan dapat memperluas pangsa pasar, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat daya saing internasional. Perusahaan Indonesia melakukan ekspansi internasional untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan, mendiversifikasi risiko pasar domestik, dan memanfaatkan peluang di pasar yang kurang kompetitif atau tumbuh cepat. Faktor pendukung lain termasuk akses ke teknologi baru, sumber daya, dan skala ekonomi yang lebih besar. Model pemasaran internasional. Strategi ekspor langsung melibatkan penjualan produk secara langsung ke pasar luar negeri, memberikan kontrol yang lebih besar, namun dengan biaya lebih tinggi. Sementara itu, ekspor tidak langsung menggunakan perantara seperti agen atau distributor yang lebih murah dan cocok untuk perusahaan yang baru merambah pasar internasional. Statistik menunjukkan tren peningkatan penggunaan ekspor langsung pada perusahaan manufaktur besar di Indonesia. Kerjasama dengan mitra lokal dalam bentuk aliansi strategis memungkinkan perusahaan Indonesia untuk mengatasi tantangan regulasi dan memahami kultur setempat. Data industri memperlihatkan perusahaan dengan aliansi cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi di pasar asing, misalnya joint venture di sektor otomotif dan FMCG. Investasi langsung seperti pembukaan cabang dan fasilitas produksi di luar negeri bertujuan untuk penetrasi pasar lebih dalam dan penghematan biaya logistik. Studi kasus menunjukkan ekspansi semacam ini dapat meningkatkan brand awareness dan loyalitas konsumen di pasar, namun juga memerlukan modal dan risiko yang lebih besar. Studi kasus kegagalan pemasaran internasional adalah pada PT Bata Tbk di pasar internasional. Faktor penyebab kurang berhasilnya ekspansi merupakan pelajaran yang dapat
diambil dari pengalaman ini. PT Bata mengalami tantangan dalam mempertahankan pangsa pasar internasionalnya karena persaingan ketat, kurangnya adaptasi produk dan pemasaran yang kurang efektif di negara target. Perusahaan menghadapi penurunan penjualan di beberapa pasar utama seperti di Asia Tenggara dan Afrika sejak tahun 2010. Penyebab kegagalan meliputi kegagalan dalam memahami karakteristik budaya dan preferensi lokal, strategi pemasaran yang kurang relevan, dan keterbatasan modal untuk inovasi produk serta distribusi. Analisis SWOT menunjukkan kelemahan utama di area inovasi dan positioning merek. Pelajaran utama yang dapat diambil adalah pentingnya riset pasar mendalam, fleksibilitas dalam strategi pemasaran, serta kebutuhan investasi berkelanjutan dalam inovasi dan pemahaman budaya pasar asing untuk sukses di tingkat internasional. Perusahaan Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan berupa perbedaan budaya, hambatan regulasi yang rumit, serta persaingan dari global dan pemain lokal yang telah mapan. Survei industri menunjukkan tingkat kegagalan masuk pasar baru di atas 40% disebabkan oleh adanya faktor tersebut di atas. Peluang termasuk peningkatan integrasi ekonomi regional seperti ASEAN Economic Community, permintaan meningkat di negara berkembang, dan kemajuan teknologi digital yang mempermudah pemasaran serta distribusi produk secara global. Solusi strategis meliputi investasi pada riset pasar dan inovasi produk, membangun kemitraan lokal, pemanfaatan perdagangan digital, dan pelatihan sumber daya manusia untuk memahami dinamika pasar internasional dan budaya konsumen. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pemasaran internasional bagi perusahaan Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya lokal, pemilihan strategi yang tepat, riset pasar yang mendalam, serta kolaborasi dan inovasi yang berkelanjutan. Tantangan pasti akan ada dan peluang pertumbuhan dan daya saing global sangat terbuka bagi perusahaan yang mampu untuk bertransformasi. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.